pembelajaran hari ini Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Ada siapa saja yang tidak hadir ketua kelasnya? Putri, Bu. Putri apa? Sakit. Siapa lagi? Al-Hikmatiar. Izin ya. Fatil apa Bu? Oke, Fatil. Apa? Izin sakit apa? Anggit apa? Apa juga? Akbar. Ya, bisa 5 orang? Ya. Oh ya, Davi apa nih? Oke, berarti hari ini cukup banyak ya, 6 orang tidak hadir. Ada yang sakit dan ada juga yang nggak tahu ya tentang keterangan. Semoga teman kita yang sakit segera sembuh. Dan berkumpul lagi dan belajar lagi bersama kita. Ya. Oke, Ibu lanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Mempraktekkan apa? Iya, mempraktekkan menulis prosedur esai. Nah, kemarin Ibu sudah suruh kalian untuk membuat kerangka ya. Oke, sudah semua ya. Kerangka dan atau outline dari sebuah esai. Nah, sekarang Ibu minta kalian buat sebuah esai secara utuh ya, berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat. Oke, paham ya? Sesuai dengan instruksi Ibu kemarin bahwa hari ini kita akan membuat sebuah esai secara utuh. Nah, jadi silakan diskusikan dengan temannya. Itu Ibu kasih waktu 30 menit ya. 30 menit untuk membuat sebuah esai secara utuh ya. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikannya ke depan bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan nanti tentukan siapa ketuanya ya, siapa yang moderatornya, siapa yang menyampaikan hasil diskusi kalian. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham silakan kerjakan dan buatlah esai berdasarkan kerangka esai atau outline yang sudah kalian buat ya. Silahkan ya dibuat. Jangan lupa judulnya ya. Judul jangan lupa. Itu kan topik kemarin Ibu kasih ya kan. Nah, apa yang kemarin kalian buat?
Aduh bisa ya itu. Besok terungkok dari.
Di bola di korabi.
Ada nggak? Langsung bayar. Dari berapa? Jadi kalau makan dong, buat dong. Kalau goreng banyak kali bilang. Pernah ada yang jadi kawarin. Aku menjual Yang ada tuh kau orangnya itu ada juga itu ada tuh kalau malah ada tuh itu kan itu tidak penting. Itu busuknya. Ada cebok ya. Dia cebok. Dia harus
Bersikat lucu. Dulu sih. Yang mana? Yang di atasnya. Very ganteng.
juga wajib itu kan. Kan jauh beda kan? Di sini juga. Tahu juga. Ambon kita dari kau. Ambon itu udah boleh. Oh, Ambon itu. Ambon sih.
apa? Tadi gua punya apa? Lu punya apa? Ini juga kenapa? Apa beda apa yang kayu? Kalau sampai tidurnya mana kan? Oi, oi. Abang kelewat kok awaknya di Ikut dong. Ibu gua mau gitu juga. Orang sekarang tidak angin membaca karena beli I love kegiatan berupa Thank you.
Yang lain memperhatikan tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama kami Muhammad Hamdullah dan teman saya. Topik yang akan kami bacakan adalah menumbuhkan semangat belajar di era digital. Pendahuluan orang-orang di kehidupan semangat dan teknologi. Anak-anak harus belajar membaca karena ada HP. Misi meningkatkan semangat belajar di era digital. BBM dan perpustakaan saja jarang dikunjungi orang-orang banyak orang. Banyak orang-orang tidak bisa membaca dan dengan BBM dan perpustakaan kita bisa meningkatkan semangat belajar dan literasi masyarakat. Semangat membaca di era digital, kehidupan manusia dapat lepas dari teknologi. Hal ini berimbang dengan munculnya teknologi berupa telepon bipolar. Dan karena itu orang-orang malas membaca buku karena lebih tertarik dengan teknologi. Orang-orang tidak dapat lepas dari telepon genggam, baik untuk urusan pekerjaan, tugas sekolah maupun sekadar untuk hiburan. Dan karena itu banyak orang yang tidak bisa membaca buku. Maka itu orang-orang harus rajin membaca buku di dalam TPM, jurusan perpustakaan umum, karena di TPM menyediakan ruang untuk membaca, diskusi, membaca buku, menulis, dan kegiatan berupa lainnya. TPM juga dilengkapi dengan bahan bacaan seperti buku, majalah, tabloid, surat kabar, komik, dan materi multimedia lainnya. Terjerumus ke teknologi dan gunakan teknologi sebaik-baiknya. Banyak membaca dan mendalami banyak ilmu. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam membuat ekstari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Odia Siti Sarjana. Perkenalkan, nama Putera Saudara Badani. Perkenalkan, nama saya Kenalkan nama saya Roger Kalabidani. Sebelumnya, tanggung jawab membersihkan sekolah. Saat ini, faktanya masih banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan SMP Negeri 22 Kota Bogor, seperti di belakang kelas dan sekitar lapangan. Padahal kita tahu bahwa setiap siswa memiliki tanggung jawab dalam membersihkan sekolah. Seharusnya sebagai siswa kita harus memiliki kesadaran itu. Tanggung jawab membersihkan sekolah adalah kewajiban bersama untuk membuat sekolah menjadi lebih nyaman dan terbebas dari penyakit. Tidak hanya itu, siswa wajib bertanggung jawab dan membersihkan dalam membersihkan sekolah. Karena sampah yang berserakan sebagian besar muncul karena
yang bersih tidak hanya mencegah penyakit, tetapi meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar siswa. Oleh karena itu, mari kita jadikan tanggung jawab bersama ini sebagai budaya di sekolah demi kesehatan dan masa depan bersama. Sekian presentasi kami. Bagi saya dan bisa memahami apa yang kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gunanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan program ini. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jamari Kasila. Kami mendapat topik esai yaitu yang berjudul bijak menggunakan media sosial. Oleh karena itu, kami memilih judul yaitu menjaga etika dalam menggunakan media sosial. Pertama, media sosial kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, jutaan orang menggunakan berbagai platform seperti TikTok, Instagram, WhatsApp untuk berkomunikasi, mencari hubungan, hingga mendapat informasi. Namun, kemudian seringkali membuat sebagian orang lupa akan pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial. Ketika media sosial digunakan secara tidak bijak, perilaku dan moral seseorang dapat berubah menjadi tidak baik. Salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial yang kemudian adalah menurunnya etika dalam berkomunikasi. Banyak penggunaan yang dengan mudah menulis kata-kata kasar, menyebarkan hoax, tidak melakukan bullying hanya demi mencari perhatian. Padahal tindakan tersebut bisa melukai orang lain dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam bermedia sosial. Selain itu, membuat kecanduan dalam bermedia sosial juga bisa membuat hubungan keluarga menjadi renggang atau tidak sehat. Seorang yang terlalu sibuk bermain ponsel sering lupa berinteraksi langsung dengan orang tua atau saudara. Dampak negatif lainnya adalah menurunnya SDM atau sumber daya manusia. Ketika seseorang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada kerja atau bekerja, produktivitasnya akan menurun. Banyak remaja yang menjadi malas bertulis hanya karena mengikuti tren tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna menggunakan media sosial secara bijak dan beretika. Menggunakan media sosial untuk hal-hal Kesimpulan lainnya adalah media sosial bukan hanya untuk hal negatif, tetapi juga untuk hal positif. Jika kita tidak menyalahgunakannya dengan bijak, bijak dalam menggunakan media sosial akan memberi keselamatan pada kita semua dan tidak berlebihan saat menggunakan media sosial akan memperoleh interaksi. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami hari ini, adakah yang ingin kalian tanyakan kepada hasil jawaban kami? Ya. Jika tidak ada, mohon maaf kalau ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, lebih baik kami perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chandra Kernadi dan teman saya di samping saya. Perkenalkan, nama saya Wenda Berkori. Perkenalkan, nama saya Sifana Hasanah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan Alexander Charles. Peduli terhadap lingkungan sekolah. Saat ini masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran terhadap lingkungan. Lingkungan sekolah yang memicu terjadinya penyebaran penyakit dan mengganggu kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Sekarang banyak siswa lalai terhadap sampah-sampah. Tak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari yang paling sering terjadi di sekolah. Dikarenakan banyaknya siswa yang kurang disiplin dalam menjaga lingkungan sekolah. Siswa hendaknya mendisiplinkan diri agar lingkungan tetap sehat dan nyaman saat belajar mengajar. Untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit, siswa dan guru harus melakukan gotong royong seperti Mulai sekarang, kita harus menjaga lingkungan sekolah. Tahukah kalian bahwa sampah bisa menyebabkan pencemaran udara? Jika pencemaran udara terjadi, sangat banyak siswa yang akan terkena penyakit. Oleh sebab itu, kita harus menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Sekian, terima kasih. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah guru dan orang tua sebagai teladan. Guru dan orang tua adalah sosok yang mengajar kita. Orang tua merawat dan mendidik kita sebagai sedangkan guru memberikan ilmu dan bimbingan sampai kita belajar di sekolah. Mereka berdua menolong kita untuk menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Saat ini banyak siswa tidak menghargai guru dan orang tua. Contohnya ketika siswa benar-benar tidak mau dan lainnya. Dari siswa yang beralasan ketika disuruh pulang orang tua, siswa juga tidak melakukan orang tua. Menghargai orang tua dan guru dapat dilakukan dengan mendengarkan nasihatnya, membantu pekerjaan rumah, serta berbicara dengan sopan. Cara itu menghargai guru dapat ditunjukkan dengan memperhatikan saat belajar berlangsung, tidak membuat keributan, serta mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh yang menghormati dan dapat menunjukkan bahwa kita menghargai usaha dan perjuangan mereka. Dengan menghormati guru dan orang tua kita akan menjadi anak yang bertanggung jawab, baik dan disayangi. Sikap tersebut juga akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke, sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau
Kakak sudah bisa melakukan presentasi ya. Jadi bagaimana ketika kita melakukan presentasi, kita ucapkan salam dulu, kita perkenalkan dulu ya. Baru kita sampaikan apa yang kita diskusikan ya hasilnya. Nah, ada juga penutupnya setelah itu. Jangan sampai nanti ada buku-buku nggak ada penutup ya. Tapi semuanya sudah mulai bisa, tapi perlu berlatih lagi ya untuk melakukan sebuah presentasi. Selanjutnya juga ketika teman-teman kalian melakukan presentasi ke depan ya, kalian perhatikan juga, nah jangan sibuk sendiri. Kalau temannya mengucapkan salah itu dijawab ya, biar kalian dapat pahalanya ya. Yang mengucapkan dapat pahala, yang membalas juga dapat pahala ya. Jadi jangan gak dijawab, jangan diam aja, jangan sibuk dengan kesibukan sendirinya ya. Itu ya perlu diperhatikan. Jadi ketika kalian sedang melakukan sebuah diskusi, sebuah presentasi, kalian namanya diskusi, keluarkan idenya ya. Soal setuju gak setuju nanti diskusikan, namanya aja diskusi. Ketika presentasi, temannya di depan, kalian sebagai audiens, sebagai pendengar, itu mendengarkan ya. Enak gak kalau orang ngomong terus kalian dia ngomong juga gak didengar, enak gak? Nah, itulah ya, jangan sampai ketika teman kalian presentasi di depan, kalian sibukkan kegiatan kalian sendiri ya. Apalagi sekarang ibu lagi ngobrol, ada yang ngobrol, enak gak? Kali kalian nanya ibu diam aja, nggak enak kan? Nah, itulah ya, jadi ibu ingatkan lagi. Jadi jangan cuek, saling cuek ya. Perhatikan, urusan nyambung nggak nyambung, pokoknya kalian dengarkan ya. Terus tanggapi, boleh yang mau menanggapi seperti kelompok 2 tadi bertanya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ya, nggak apa-apa, tanya aja ya. Nah, apalagi ketika sedang melakukan diskusi seperti ini, presentasi ya. Nah, itu penilaian dari untuk kita. Untuk dari segi isi, ibu sudah mendengar ya, sudah mendengar. Tapi baru sebatas mendengar. Jadi kelompok yang bagus tadi itu kelompok Najwa ya. Ya, tapi ibu belum melihat penulisannya. Ya, sebuah esai itu kan menulis. Jadi perlu diperhatikan tulisannya benar atau enggak ya. Jadi rumahnya. Jadi ibu akan melakukan revisi. Tapi kalau untuk segi isi, kelompok jelas ya. Kelompok lain bukan berarti nggak bagus. Bagus juga ya, cuman masih ada yang beberapa yang kurang ya, ada beberapa yang kurang yang isinya. Coba kita